Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian saudara-saudara bagian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mejua-jua man bantakrina. Shalom semuanya. Boleh lambaikan tangan jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini kita menghadapi situasi yang semakin sulit oleh karena berita-berita tentang COVID yang terus meningkat. Tetapi saya juga percaya dalam keadaan apapun, kasih karunia Allah, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan karena itu kita percaya bahwa Allah yang hidup dalam Kristus Yesus adalah Allah yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Alkitab menyebutkan dialah penjaga umat, penjaga Israel. Pengkhotbah 10 ayat 10 sampai 15, dia bicara tentang prinsip kebijaksanaan versus kebodohan. Orang yang bijaksana dan orang yang dianggap bodoh. Ada satu istilah di sana dengan menggunakan kata besi. Besi pada hakikatnya sebenarnya adalah sebuah alat yang dia baru berguna kalau dipakai oleh manusia. Besi itu hanya tools, alat saja. Sementara tenaga manusia itu bicara tentang kekuatan dan potensi yang ada pada diri manusia. Tetapi saudara-saudara, besi dan manusia sama-sama terbatas. Besi tidak akan berguna jika dia tidak diasah. Manusia akan mengalami keterbatasan karena faktor tenaga fisik maupun karena faktor usia. Jadi saudara-saudara, semuanya serba terbatas. Karena itu seorang hamba Tuhan berkata, dalam keadaan semacam itu, janganlah bekerja lebih keras, tetapi bekerjalah lebih cerdas. Bekerja lebih keras mengandalkan kekuatan manusia yang terbatas. Tapi bekerjalah dengan cerdas akan melibatkan otoritas di atas kekuasaan manusia. Karena itu saudara-saudara perhatikan, begitu banyak pemimpin,
baik di dunia sekuler, di dunia rohani, banyak sekali mengalami kegalauan. Mereka menyia-nyiakan waktunya, sumber dayanya habis, kesempatannya untuk melayani tidak digunakan dengan benar. Dan pengkhotbah 10 mengatakan semua potensi, semua kasih karunia, waktu yang tersedia, hikmat-hikmat yang dimiliki, jika tidak digunakan dengan benar, itulah yang disebut kebodohan. Ayat 16 sampai 19. Karena itu saudara-saudaraku, dalam teks-teks kita selalu ada pertentangan antara orang bijaksana dan orang bodoh. Dia tidak bicara tentang tingkat pendidikan. Dia tidak bicara tentang usia. Tapi dia bicara tentang orang bodoh, orang bijaksana. Yesus pernah mengatakan itu, baik di Injil Matius pasal 7 maupun Lukas pasal 6. Yesus membandingkan orang bodoh dan orang bijaksana. Bagi Yesus orang bodoh ialah orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan ketika banjir melanda rumah itu akan roboh dan hebatlah kerusakannya. Bagi Yesus itu orang bodoh. Sekalipun mungkin dia seorang profesor doktor, sekalipun mungkin dia seorang sarjana, tetapi jika dia membangun rumahnya di atas pasir, maka dia disebut orang bodoh. Karena peristiwa alam, banjir, badai, angin kencang, itu peristiwa alam. Dan Anda tidak usah urus peristiwa alam. Peristiwa alam datang tidak membutuhkan keputusan gereja. Banjir datang, angin badai datang, dia tidak permisi, dia tidak minta izin, dia akan datang kapan saja. Dan bagian kita ialah menyediakan fondasi yang benar. Karena itu Yesus berkata, orang yang bijaksana bukan soal berapa tingkat pendidikannya, bukan berapa gelar akademisnya, tapi orang yang bijaksana ialah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan ketika banjir datang, badai datang, angin kencang datang, rumah itu tetap berdiri kokoh. Ini bicara apa? Bicara tentang orang yang dengar firman. Dia datang kepada Yesus, dengar firman dan lakukan firman. Itu yang disebut orang bijaksana menurut Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 24 dan 26 dan Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Tapi orang yang bodoh ialah orang yang datang kepada Yesus, dia dengar firman-Nya tapi dia tidak melakukannya. Jadi sekarang kita yang menilai diri kita, saudara-saudaraku. Kita menilai kita. Kita ini, aku ini orang bijaksana atau orang bodoh. Supaya kita tidak saling menuduh, oh kamu orang bijaksana, kamu orang bodoh. Tetapi berdasarkan firman Tuhan yang diucapkan Yesus, kita menilai siapa kita. Itu yang pertama tentang perbandingan orang bodoh dan orang berhikmat. Nah pertanyaannya saudara-saudara, apa itu hikmat? Dalam bahasa Ibrani hikmat disebut hokmah. Ya, biasa orang tua-tua dulu mereka berkata ada hokmah. Saya tidak tahu bahasa karonya ya. Ibu pertua, bahasa karo hokmah itu apa? Hikmat. Sama-sama tidak tahu kita ya. Hikmat itu kalau di teks kita disebut kepentaran ya. Apa namanya itu? Nah, kapan hikmat itu diucapkan? Di dalam Keluaran 28 ayat 3 pertama kali diucapkan oleh Tuhan kepada Musa. Tuhan suruh Musa untuk memberitahu para ahli penenun. Ya, kalau saudara lihat stola ini ada sedikit tenunannya.
Ya, orang Karo pintar tenun, orang Batak, orang Ambon, orang Tanimbar, orang Rote itu punya keahlian menenun. Nah, orang-orang yang ahli tenun di zaman Perjanjian Lama disuruh Tuhan untuk menyiapkan pakaian khusus bagi Imam Harun, karena Imam Harun adalah imam besar yang kemudian melambangkan tentang Kristus yang mesti disiapkan secara spesial pakaiannya buat Imam Harun. Dan dalam keahlian menenun pakaian imam itulah yang Alkitab menyebut dengan roh keahlian, dalam bahasa Inggrisnya Spirit of Wisdom. Jadi saudara perhatikan, hokmah, bahasa Inggrisnya Spirit of Wisdom, bahasa Indonesianya roh keahlian. Itulah sebabnya orang Israel menyebutkan bahwa hikmat adalah kemampuan yang Allah berikan kepada setiap orang untuk mempraktekkan firman Allah dalam keadaan apapun dan dimanapun. Karena itu ada 3 jenis pengetahuan. Pengetahuan yang paling rendah namanya asumsi. Asumsi tidak selalu benar. Asumsi bisa mencelakakan orang karena asumsi cenderung untuk menghakimi dan menyalahkan. Yang kedua, kebenaran tingkat kedua namanya kebenaran. Kebenaran setiap orang, kebenaran kita berbeda-beda. Kebenaran orang Karo beda, kebenaran orang Ambon beda, kebenaran orang Timur beda, kebenaran orang Jawa beda, karena budaya yang diciptakan. Tetapi kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran firman Allah yang mengikat semua orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kebenaran firman Allah hanya bisa dipraktekkan dengan benar jika kita memiliki hikmat. Karena itu hikmat adalah tingkat tertinggi yang disebut kemampuan dari Allah untuk mempraktekkan setiap kebenaran yang kita terima dari firman Allah. Tema kita hari ini, saudara-saudaraku, namanya pebegesi kepentaran. Mohon maaf kalau saya ucapnya tidak pas. Tapi kalau dalam bahasa Indonesianya, memperdalam hikmat. Nah, kitab Pengkhotbah adalah kitab yang juga ditulis oleh Raja Salomo. Dan Salomo adalah anak dari Raja Daud yang ditetapkan Tuhan secara spesial. Tidak hanya memiliki hikmat, tapi juga membangun bait Allah. Pertanyaannya, bagaimana caranya Salomo itu mendapat hikmat? Atau pertanyaannya, di manakah sumber hikmat itu? Dalam 2 Tawarikh pasal 1 ayat 10-12 diterangkan Salomo mempersembahkan 1000 korban di atas mezbah. Dan malam itu Tuhan turun, dia tanya kepada Salomo, apa yang engkau minta? Aku hendak berikan kepadamu. Saudara-saudara bisa bayangkan Tuhan yang turun bertanya, apa yang kau minta? Coba, kalau Tuhan tanya saudara, sekarang pilih minta apa? Saya mau tanya dulu majelis yang hadir di sini. Minta apa? Para musik, ada Cindy, ada Ibu Prima, ada Ibu Agustina, ada Ibu Erika, ada Ibu Sri Rejeki, ada Pak Bahagia, ada para petugas tim teknis luar biasa. Minta apa? Jemaat, minta apa? Minta hikmat. Kalau di sini ditaruh uang 3 triliun rupiah, terlalu banyak. 3 miliar.
Di sebelah kanan saya ditaruh uang 3 miliar rupiah. Di sebelah kiri berdiri Tuhan Yesus. Saudara pilih mana? Uang 3 miliar atau Tuhan Yesus? Ayo yang di dalam gedung jawab, pilih mana? Yesus. Di jemaat yang nonton live streaming, pilih mana, uang atau Yesus? Saya yakin kita semua pilih Yesus, tapi hatimu pada uang 3 miliar itu. Nah, yang ketawa ini pengalaman. Seorang raja di zaman itu, saudara-saudaraku, kalau nanti baca 2 Tawaris 1 ayat 1 sampai dengan ayat 12, saudara akan temukan seorang raja di zaman itu, dia berhak memiliki 5 hal. Yang pertama kekayaan, yang kedua harta benda, yang ketiga umur panjang, yang keempat nyawa pembenci, musuh-musuh ditaklukkan, dan yang kelima adalah umur panjang. Perhatikan, kekayaan, harta benda, kemuliaan, nyawa pembenci, dan umur panjang. Harusnya Salomo minta 5 ini, karena dia punya kekuasaan. Tapi justru yang dia minta dari Tuhan bukan 5 ini, tapi dia minta hikmat, wisdom and knowledge, hikmat dan pengertian. Bahasa Inggrisnya wisdom and knowledge, hikmat dan pengetahuan. Wow, itu hebat sekali. Dan apakah Tuhan berikan? Ya, Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan. Tetapi kemudian Tuhan berkata, dan aku berikan bonus. Haleluya. Bonus yang aku berikan ialah kemuliaan, harta benda, dan kekayaan. Tuhan kasih 3 bonus ketika Salomo minta hikmat. Baca nanti ayat 10 sampai 12 itu. Kenapa Tuhan tidak kasih bonus umur panjang? Kenapa Tuhan tidak kasih bonus kemuliaan? Karena hikmat yang kau terima akan berakhir, tetapi engkau telah mewariskan kepada generasi-generasi yang baru. Engkau mesti berjuang untuk menemukannya. Engkau mesti berjuang untuk mengalaminya. Karena hikmat itu tingkat kualitas tertinggi dari seluruh isi hati Allah bagi umat. Dan karena itu Salomo minta hikmat. Saya percaya Salomo belajar dari ayahnya Raja Daud yang selalu mengandalkan Tuhan. Karena itu saudara baca baik-baik di ayat itu, dia berkata, Salomo berkata, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada ayahku Daud. Berarti Salomo menggunakan nama ayahnya Daud sebagai garansi untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Salomo memakai nama ayahnya dikenal Tuhan. Karena itu dengar baik-baik bapak-bapak di dalam jemaat ini, namamu dipakai anakmu sebagai garansi untuk meminta hikmat dari Tuhan. Maka seorang ayah, seorang ibu yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, anaknya akan menggunakannya untuk menghidupi hidupnya, untuk menjalani hidupnya di masa-masa yang sulit. Betapa hebatnya kebenaran ini. Pertanyaannya, bagaimana caranya orang mendapatkan hikmat? Saya kutip 3 ayat dengan 3 kesaksian. Yang pertama, untuk mendapatkan hikmat, Mazmur 51 ayat 8 bilang begini, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Wow. Ternyata saudara-saudaraku, kalau kita simpan firman di hati kita setiap hari, tidak usah tunggu ada kebaktian, tidak usah tunggu ada hari Minggu, tidak usah tunggu PJJ baru baca firman, tidak usah tunggu kebaktian kategorial, tapi setiap hari Anda simpan firman di hatimu. Ketika muncul problem, maka Roh Kudus akan dengan diam-diam mengeluarkan firman itu jadi hikmat, dan Anda memutuskan sesuatu tepat pada sasarannya.
Saya ingat di beberapa negara yang bermusim salju. Ya. Saya pernah ada di negara-negara itu. 1-2 bulan sebelum musim salju tiba, mereka sudah siapkan makanan-makanan untuk kebutuhan selama musim salju. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Bahkan makanan-makanan ternak disimpan di tempat-tempat penyimpanan. Sebab kalau musim salju sudah tiba, maka seluruh daratan, seluruh lautan akan tertutup oleh salju. Sehingga orang-orang di daerah-daerah musim salju hanya tinggal mengeluarkan makanan yang sudah tersimpan. Itu yang kemudian ada kulkasnya ya sekarang, ada makanan-makanan di kaleng-kaleng penyimpanan. Itu sesungguhnya idenya bersumber dari orang-orang yang berhikmat yang menyediakan seluruh kebutuhan untuk kepentingan musim salju. Dengan perkataan lain dari ayat ini hendak berkata, setiap hari kita simpan firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu kita simpan sebagai sebuah perbendaharaan. Dan ketika engkau menghadapi problem rumah tanggamu, problem anak-anakmu, problem pekerjaanmu, problem pelayananmu, dan ketika engkau berkata, Tuhan, aku butuh pertolonganmu, maka Roh Kudus akan mengeluarkan firman itu sebagai hikmat, dan Anda mengambil keputusan berdasarkan kehendak Allah. Itu yang pertama, bagaimana kita mendapatkan hikmat. Yang kedua, saudara-saudara, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara mau tahu rahasia saya? Gampang sekali. Cara mengetahui rahasia seseorang, kita mesti bergaul akrab dengan orang itu. Tahu mengetahui rahasia Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Maka ayat itu berkata, Dia akan memberitahukan perjanjiannya, hikmat-hikmatnya. Dia akan beritahu kepada engkau tentang apapun yang kau butuhkan. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan namanya Marilyn Hickey. Beberapa kali dia datang ke Indonesia. Marilyn Hickey adalah seorang penginjil terkenal, masih hidup sampai hari ini. Seorang wanita yang begitu hebat, berkeliling dunia memberitakan firman. Suatu ketika dia ada di Pakistan. Kita tahu Pakistan itu sebuah negara mayoritas Kristen, negara mayoritas Muslim, hampir 99,9%. Waktu itu televisi nasional Pakistan mewawancarai dia dan meminta pandangannya tentang tokoh-tokoh agama, meminta pandangannya tentang tokoh-tokoh agama-agama di dunia. Lalu pewawancara itu bertanya begini, Dr. Marilyn Hickey, saya sering melihat Anda bicara di seluruh dunia. Saya melihat Anda di televisi. Anda sering sekali menggunakan nama Yesus Kristus. Kenapa Anda tidak pakai nama Muhammad? Kenapa Anda tidak pakai nama Konghucu? Kenapa Anda tidak pakai nama Siddhartha Gautama? Kenapa kamu nggak pakai nama Buddha? Tapi kamu selalu pakai nama Yesus Kristus. Itu siaran langsung di stasiun televisi nasional Pakistan. Saudara bayangkan pertanyaan yang muncul di sebuah negara yang mayoritas non-Kristen. Dan saat itu Marilyn Hickey berdoa. Tiba-tiba pewawancara berkata, sekarang kita break untuk melihat iklan-iklan berikut. Dan kita akan segera kembali. Saat itulah Marilyn Hickey berdoa, Tuhan, aku perlu hikmat untuk menjawab pertanyaan ini di sebuah negara yang mayoritas non-Kristen. Ketika iklan selesai, pewawancara ulang bertanya, Dr. Marilyn Hickey, apa pandanganmu, apa pendapatmu? Kenapa Anda hanya menggunakan nama Yesus? Tidak pernah menggunakan nama tokoh-tokoh yang lain. Lalu Marilyn Hickey menjawab, saya belum punya pengalaman dengan nama tokoh-tokoh itu. Tapi sejak aku lahir sampai hari ini, aku punya pengalaman hidup bersama dengan Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya dimanapun aku berada,
aku menyebutkan nama itu. Wow, betapa dahsyatnya hikmat itu. Betapa hebatnya kuasa Tuhan itu. Pada situasi yang mendesak, situasi yang uncontrollable, yang tidak dapat dikontrol, justru Tuhan memberikan hikmat sehingga dia tidak mencederai orang lain, tapi imannya tetap dinyatakan secara terbuka. Yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana kita mendapatkan hikmat? Yakobus 1 ayat 5. Ayat itu berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Berarti Allah adalah sumber hikmat itu. Saya ingat seorang pastor namanya Sunday Adelaja. Seorang pastor orang Nigeria yang hidup di Kiev di Ukraina. Sunday adalah seorang Nigeria berkulit hitam, rambut keriting, pendek orangnya. Tapi ketika dia masuk ke Ukraina, Ukraina adalah sebuah negara mayoritasnya orang-orang berkulit putih, rambut pirang, rambut coklat. Orangnya tinggi besar, hidungnya mancung. Dan ketika melihat Sunday Adelaja memberitakan firman, mereka suka melecehkannya, suka membulinya. Dengan cara apa? Kalau mereka ketemu dia di jalan, mereka ambil kacang goreng, mereka buang ke depan Sunday Adelaja, mereka buang pisang ke depan Sunday Adelaja, untuk mau mengatakan bahwa kamu seekor monyet. Mereka membuli Sunday seolah-olah dia seekor monyet. Dia dibuang kacang goreng, dia dibuang pisang. Lalu stafnya Sunday Adelaja bertanya dia, pastor, setiap hari Anda dibuli oleh orang-orang ini. Mereka mengatakan Anda seekor monyet. Apa pendapatmu, Pastor Sunday? Lalu Pastor Sunday Adelaja dia menjawab dengan begitu tenang. Dia bilang, aku bersyukur kepada Tuhan. Karena aku diciptakan seperti ini untuk menjadi penghiburan bagi mereka. Ini yang disebut respons. Dan saudara tahu, beberapa tahun kemudian orang-orang yang menghina dia, orang-orang yang membuli dia justru bertobat dan hampir semuanya menjadi majelis jemaat di gereja yang bernama Embassy of God di Kiev, Ukraina, dan gereja terbesar di Eropa Timur. 25.000 anggota baru dalam beberapa tahun, dan pastornya adalah seorang monyet. Betapa hebatnya kuasa firman Tuhan yang direspons dengan benar. Dan ketika respons itu benar, maka orang-orang itu bertobat dan terima Tuhan. Kita baru ditegur sedikit sama pendeta, tersinggung gak mau ikut kebaktian. Padahal seorang pastor yang dibilang monyet, dia hanya bilang, thank you Jesus. Engkau menciptakan aku begini untuk jadi penghiburan bagi mereka. Dan pernyataan dia itu dipakai sebagai pernyataan kuasa yang hebat. Dan banyak orang bertobat, banyak orang berubah. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan hikmat? Yang pertama, kita belajar dari sebuah universitas. Universitas itu saya sebutkan, dia bernama Universitas Padang Gurun. Di Padang Gurun tidak ada kehidupan. Di Padang Gurun banyak problem. Orang Israel berjalan 430 tahun di Mesir, 40 tahun di Padang Gurun, 70 tahun di Babilonia. Dan tahun 1941 ada Holocaust di Jerman, 6 juta orang dibunuh. Mereka belajar dari pengalaman-pengalaman yang hebat bersama dengan Tuhan. Dan bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Karena mereka hidup dalam pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita juga belajar di Indonesia. Bagaimana cara mendapatkan pengetahuan ini, hikmat ini, kita juga belajar juga di sekolah-sekolah. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Karena itu dorong anak-anak kita untuk bersekolah. Apakah itu formal, informal, non-formal. Gereja menyelenggarakan pendidikan buat anak-anak. Gereja menyelenggarakan pendidikan buat anak-anak sekolah minggu. Untuk gereja, untuk lansia,
untuk Mamre, untuk Moria, untuk Permata, untuk para serayan. Kita semua belajar karena datang dari sana hikmat itu. Untuk apa diberikan hikmat itu? Untuk membentuk karakter kita, supaya karakter kita bertumbuh serupa Kristus. Untuk mengurusi bangsa, mengurusi gereja, mengurusi organisasi, mengurusi bisnis. Organisasi, gereja mesti diurus dengan hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Dalam nats pembimbing kita, bukan oleh dongeng-dongeng orang nenek moyang, tetapi oleh kebenaran firman Allah. Untuk mengurusi keluarga kita, untuk menggembalakan umat kita, untuk membangun keadilan, untuk membangun kesejahteraan. Pertanyaannya, apakah ada orang yang tidak menerima hikmat? Ada. Ayub 39 menerangkan, ada seekor burung namanya burung unta. Burung unta itu dia bertelur di pasir, tapi dia tidak pernah mengurus telurnya. Padahal telur-telur dia itu sering diinjak-injak oleh binatang buas. Dan karena itu dia mengabaikan semuanya. Dan ayat 20 berkata, kenapa burung unta tidak mengurusi anak-anaknya? Karena Allah tidak memberikan hikmat dan pengertian baginya. Hati-hati ketika kita tidak mengurus keluarga kita, ketika kita tidak mengurus jiwa-jiwa, kita tidak mengurus anggota gereja, maka hikmat tidak dapat diberikan. Karena Tuhan beri hikmat hanya untuk menyelamatkan jiwa gereja dan bangsa. Karena itu penyebab utamanya orang malas. Guru saya di SD dulu dia berkata, tidak ada orang yang bodoh, tapi yang ada ialah malas. Akar kebodohan ialah malas. Malas belajar, malas bangun, malas kebaktian, malas semuanya, dan akibatnya Anda kehilangan hikmat. Pertanyaan penting dan ini terakhir, sebenarnya siapakah hikmat itu? Apakah hikmat itu sekedar sebuah konsep? Apakah hikmat itu sebuah teologi? Dengar saya beritahu, 1 Korintus 1 ayat 30 berkata, ternyata hikmat itu ialah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Yesus menjadi hikmat Allah. Dialah hikmat itu. Dia membenarkan, Dia menguduskan, dan Dia menebus kita. Problem kita selalu cari segala sesuatu. Saudara cari apa saja baik untuk kehidupan. Cari uang, yes. Cari jodoh, yes. Cari makan, ya baik. Tapi saya mau beritahu, semuanya terbatas. Dia fana. Tapi Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Dengar pernyataan penutup ini. Pengetahuan dan kepandaian dapat diajarkan. Keahlian dapat dilatih. Tetapi hikmat hanya diimpartasikan melalui keteladanan hidup dan proses pengalaman pribadi. Ingatlah dan percayalah, Yesus Kristus adalah Raja. Dialah sumber hikmat. Bahkan Dia adalah hikmat itu. Di tengah-tengah situasi pandemi macam apapun, Yesus Kristus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bujur melala, Tuhan Yesus memberkati jemaat ini. Haleluya. Amin.